Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muharrani, NIM B102123150. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara membuat jurnal penyesuaian buku besar terupdate, neraca saldo sesudah penyesuaian, kertas kerja dan laporan keuangan pada perusahaan dagang. Di dalam perusahaan dagang ini memakai dua metode, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Jadi yang pertama-tama itu kita mengerjakan jurnal penyesuaian pada metode perpetual. Jadi soal nomor 1 itu hasil perhitungan fisik persediaan di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 196.238. Selisih persediaan disesuaikan ke akun harga pokok penjualan. Maka 196.238 itu kita kurangkan di bagian persediaan barang dagang itu di neraca saldo sebelumnya sebesar 238 maka hasilnya itu 12.000. Jadi beban pokok penjualan masuk ke debit sebesar 12.000 dan persediaan barang dagang masuk ke kredit sebesar 12.000. Jadi yang lanjut yang nomor 2, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2020 maka 30 sampai 31 Desember 2022. Maka asuransi di neraca saldo sebelumnya itu sebesar 5.625. Kita dibagi 3 karena di sini kan selama 3 tahun. Maka dapat hasilnya itu sebesar 1.875. Jadi masukkan ke jurnal penyesuaian beban asuransi masuk ke debit sebesar 1.875. Asuransi dibayar di muka masuk ke kredit sebesar 1.875. Nomor 3, hasil perhitungan fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Maka perlengkapan di neraca saldo sebesar 4.600 dikurang di sini kan saldo akhirnya sebesar 1.500, kita kurangkan 1.500 maka hasilnya yaitu 3.100. Jadi beban perlengkapan toko masuk ke debit sebesar 3.100 dan perlengkapan toko masuk ke kredit sebesar 3.100. Nomor 4, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa sebesar 5.300. Serba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Maka 156.500 itu kita dapat di peralatan toko di neraca saldo sebelumnya itu 156.500 kita kurangkan dengan nilai sisanya sebesar 5.300 dan dibagi 8 karena di sini kan 8 tahun jadi kita bagi 8 maka hasilnya itu sebesar 18.900. Jadi masuk ke beban depresi peralatan kantor masuk ke debit sebesar 18.900 dan dan akumulasi penyusutan peralatan toko itu masuk ke kredit sebesar 18.900. Nomor 5, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2019 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Serba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Nomor 5. Jadi tuh kita lihat di peralatan kantor di neraca saldo itu sebesar 60.000 dikurangkan 0 karena di sini kan tanpa nilai sisa jadi kita kurangkan jadi dikurang 0 dan dibagi 4 karena di sini kan masa pakainya 4 tahun jadi kita bagi 4 dan hasilnya 15.000. Jadi beban depresi peralatan kantor masuk ke debit sebesar 15.000 dan akumulasi penyusutan peralatan kantor masuk ke kredit sebesar 15.000. Nomor 6,
Pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan 50 per hari. Karyawan masuk kerja terdiri atas 6 orang staf penjualan dan 4 orang staf administrasi. Maka beban gaji penjualan itu masuk ke debit sebesar 1.200. Dan beban gaji administrasi itu masuk ke debit sebesar 800 dan kita jumlahkan 1.200 itu kita tambahkan 8.000, jadi utang gajinya sebesar 2.000 di bagian kredit. Nomor 7, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2021. Tanggal tagihan sebesar 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% sebagai pemakaian kantor. Maka 75% sebagai pemakaian toko itu dari 1.360 untuk toko dan 25% dari 455 untuk kantor. Jadi kita masukkan di sini itu beban listrik, air, telepon masuk ke debit sebesar 1.365 dan beban listrik, air, telepon kantor masuk ke debit sebesar 455. Jadi beban yang masih harus dibayar itu sebesar 1.820. Karena itu kita jumlahkan aja 1.365 kita tambahkan 455 dan hasilnya itu sebagai beban yang harus kita bayarkan. Jadi hasilnya 1.820. Nomor 8, utang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun pinjaman cair 1 Agustus 2020. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo 1 Agustus 2021. Beban bunga, maka utang bank sebesar 4.000 tuh 9% per tahun. Jadi 9% dari 4.000 itu 2.600. Lalu dibagi 12 karena 1 tahun tuh ada 12 bulan. Hasilnya itu 300. Terus dikali 5. Karena utang bank untuk kerja pada zaman Agustus. Terus dikali 5 hasilnya 1.500. Jadi beban bunga masuk ke debit sebesar 1.500 dan utang bunga masuk ke kredit sebesar 1.500. Jadi totalnya itu sebesar 56.195 di bagian debit dan di bagian kredit juga sama sebesar 56.195. Tinggal kita tambahkan aja ini totalnya hasilnya. Setelah itu kita lanjut ke buku besar terupdate di metode perpetual. Cara mengerjakan buku besar ini sama seperti sebelumnya, yaitu buku besar sebelum terupdate tuh. Jadi tinggal kita masukkan ada di jurnal penyesuaian ini, tinggal kita ubah aja yang bagian penyesuaiannya. Contohnya tuh seperti ini. Di dalam jurnal penyesuaian itu ada beban pokok penjualan sebesar 1.200 di bagian debit. Beban pokok penjualan. Jadi kita cari di sini nama akun beban pokok penjualan. Nah, di sini kan ada beban pokok penjualan. Jadi kita tambahkan aja pada tanggal 31 Desember itu masuk ke penyesuaian sebesar 12.000 di bagian debit. Jadi tinggal kita tambahkan saldonya sebelumnya itu 565 50, kita tambahkan 12.000, hasilnya yaitu 577.50.000. Dan seterusnya seperti itu, tinggal kita masukin aja yang di jurnal penyesuaian ini, tinggal kita ubah aja yang bagian penyesuaiannya. Daftar saldo sesudah penyesuaian itu sama seperti daftar saldo sebelum penyesuaian, tinggal kita ubah aja yang sudah kita sesuaikan di buku besar. Misalnya pada persediaan barang dagang ini kan ada penyesuaiannya sebesar saldo akhirnya sebesar 196.238.
persediaan barang dagang sebesar 196.238. Jadi tinggal kita ubah aja yang bagian penyesuaiannya. Jadi kita lanjut pada metode periodik pada jurnal penyesuaian. Jadi yang nomor 1, hasil perhitungan fisik persediaan di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 196.238.000. Selisih persediaan disesuaikan ke akun harga pokok penjualan. Jadi sebelumnya itu kita hitung persediaan barang dagangnya terlebih dahulu. Yang ini saldo awal persediaan itu sebesar 187.200 ditambah pembelian sebesar 589.900 dikurangi retur dan potongan pembelian sebesar 10.500 dan dikurang diskon pembelian sebesar 9.912. Ini nih ditambahkan nih 10.500 ditambahkan 9.912 itu hasilnya 20.412. Pembelian bersihnya itu jadi pembelian bersih itu sebesar 569.488 ditambah beban kirim pembelian sebesar 16.600, jadi 586.88.000. Persediaan yang tersedia untuk dijual sebesar 773.288 dikurangi saldo akhir persediaan sebesar 196.238. Jadi bahan pokok penjualannya itu menjadi 577.50.000. Jadi jurnal penyesuaian pada nomor 1 itu beban pokok penjualan itu masuk ke debit sebesar 577.50.000. Persediaan barang dagang masuk ke debit sebesar 196.238. Retur dan potongan pembelian masuk ke debit sebesar 10.500. Diskon pembelian masuk ke debit sebesar 9.200. Pembelian masuk ke kredit sebesar 589.900. Beban kirim penjualan masuk ke kredit sebesar 16.600 dan persediaan barang dagang di awal sebesar 187.200 di bagian kredit. Nomor 2, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2022. Maka asuransi dibayar di muka di neraca saldonya itu kan sebesar 5.625. Kita bagikan 3 karena kan di sini kan 3 tahun, maka hasilnya itu sebesar 1.875. Jadi masuk ke beban asuransi masuk ke debit sebesar 1.875. Asuransi dibayar di muka masuk ke kredit sebesar 1.875. Nomor 3, hasil perhitungan fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Maka beban perlengkapan toko yang di neraca saldo itu sebesar 4.600. Kita kurangkan ini kan saldo akhirnya sebesar 1.500. Jadi kita kurangkan 1.500 dan hasilnya 3.100. Beban perlengkapan toko masuk ke debit sebesar 3.100 dan perlengkapan toko masuk ke kredit sebesar 3.100. Nomor 4, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa 5.300. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Jadi itu peralatan toko di neraca saldo sebelumnya itu sebesar 156.500. Kita kurangkan 5, nilai sisanya sebesar 5.300 dan dibagi 8 karena di sini kan dipakai selama 8 tahun. Jadi kita bagi 8 jadi maka hasilnya sebesar 18.900. Jadi beban depresi peralatan toko masuk ke debit sebesar 18.900 dan beban depresi peralatan akumulasi depresi peralatan toko masuk ke kredit sebesar 18.100. Nomor 5,
Peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2019 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Jadi itu kita lihat di neraca saldo sebelumnya itu peralatan kantornya itu sebesar 60.000. Karena di sini kan dia masa pakainya 4 tahun, jadi kita bagi 4 tahun. Karena tidak ada nilai sisanya, jadi tidak dikurangkan. Maka hasilnya sebesar 15.000. Jadi beban depresi peralatan kantor masuk ke debit sebesar 15.000 dan akumulasi depresi peralatan kantor masuk ke kredit sebesar 15.000. Nomor 6. Pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan 50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 6 orang staf penjualan dan 4 orang staf administrasi. Di sini kan ada gaji karyawan itu sebesar 50. Jadi 50 itu kita kalikan dan 4 orang staf administrasi. 50 kita kalikan 4 hasilnya kan 200. Jumlah stafnya itu ada 6 orang. Yang masuk kerja itu terdiri dari 6 orang staf. Jadi 200 kita kalikan 6. Hasilnya itu 1.200. Terus 4 dikali 200 hasilnya 800. Jadi itu beban gaji penjualan itu sebesar 1.200 di bagian debit. Beban gaji administrasi itu sebesar 8.000 di bagian debit. Utang gaji itu cara menghitungnya itu 1.200 ini kita tambahkan 800. Hasilnya 2.000 tuh di bagian kredit sebagai utang gaji. Nomor 7. Tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima awal Januari 2021. Total tagihan itu sebesar 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% sebagai pemakaian kantor. 1.000 gitu, maka 75% dari 470. Maka 75% dari 1.360 itu untuk toko dan 25% dari 455 untuk kantor. Jadi beban listrik, air, telepon toko sebesar 1.365 di bagian debit dan beban listrik, air, telepon kantor di bagian debit sebesar 455. Jadi tinggal kita jumlahkan aja 1.365 kita tambahkan 4.455. Jadi hasilnya itu 1.820. Jadi itu beban yang masih harus kita bayar, jadi masuk ke dalam kredit. Nomor 8. Utang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair 1 Agustus 2020. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo 1 Agustus 2020. Maka utang bank sebesar 4.000. Utang bank ini kan sebesar 4.000 tuh di bagian neraca saldo sebelumnya kan sebesar 4.000. Jadi 9 di sini kan 9% per tahun, jadi 9% dari 4.000 itu 2.600. Lalu dibagi 12 karena 1 tahun itu ada 12 bulan kan. Hasilnya itu 300, terus kita kalikan 5. Karena kan Agustus modal kerja di sini kan Desember. Karena kan Agustus ke Desember itu kan ada 5 bulan kan. Jadi kita kalikan 5. Hasilnya 1.500. Jadi beban bunga di bagian debit sebesar 1.500 dan utang bunga di bagian kredit sebesar 1.500. Kita lanjut ke buku besar terupdate metode periodik. Cara menghitung buku besar metode periodik ini sama seperti sebelum penyesuaian. Tinggal kita perbarui aja buku besarnya sesuai dengan jurnal penyesuaian sebelumnya. Tinggal kita masukin aja yang jurnal penyesuaiannya, tinggal kita tambahkan aja akun-akun yang tersedia di jurnal penyesuaian tersebut. Seperti itu. Terus kita lanjut ke daftar saldo sesudah penyesuaian pada metode periodik. Caranya itu tinggal kita masukin aja yang di buku besar terupdate di bagian-bagian yang sudah kita ubah. Jadi
tinggal kita masukin aja yang bagian buku besar yang udah terupdate tersebut jadi kita masukin aja ke daftar saldonya. Jadi kita lanjut ke kertas kerja. Pada perusahaan dagang, kertas kerja bagian metode periodik dan perpetual itu sama. Cara mengerjakan kertas kerja ini dengan kita salin aja bagian daftar saldo sebelum penyesuaian, kita salin aja, kita masukin hasil-hasil yang tadi kita hitung. Di penyesuaian juga sama, di daftar saldo setelah penyesuaian juga sama. Di bagian laporan laba rugi ini kita masukkan yang di penjualan sampai di beban administrasi lain-lain. Terus di bagian laporan posisi keuangan itu kita masukkan jumlah kas di BNI sampai ke dividen. Jadi tinggal kita totalin aja ini hasilnya. Di bagian laporan laba rugi ini, di bagian total ini kan tidak sama. Cara kita menyamakan hasilnya ini 943.145.000 ini kita tambahkan 2.700.905 dan hasilnya itu 1.154.150. Jadi hasilnya itu sama, jadi laba bersihnya itu senilai ini, di laba bersihnya itu ini ya. Terus masuk di laporan posisi keuangan itu jumlahnya juga, totalnya juga tidak sama. Jadi cara kita menyamakannya itu tinggal kita tambahkan aja 420.000 kita tambahkan 207.905 dan hasilnya itu 534.325. Jadi hasilnya itu sama. Jadi kita lanjut ke laporan keuangan. Di laporan keuangan itu ada laporan perubahan ekuitas. Cara mengerjakan laporan perubahan ekuitas ini, jadi modal saham tuh sebesar 50.000, saldo laba sebesar 1.035.100 dan total ekuitas sebesar 185.100. Ditambah laba bersih sebesar 2.705 di saldo labanya dan total ekuitasnya itu sebesar 207.905, dikurang dividen sebesar 45 di saldo laba dan total ekuitasnya dikurang 45.000. Jadi saldo akhirnya di modal saham 50.000, di saldo laba 298.500 dan total ekuitas 348.500. Masuk ke laporan laba rugi. Kita hitung di bagian pendapatan terlebih dahulu. Penjualan itu sebesar 154.150, kita kurangkan retur dan potongan penjualan sebesar 33.600 dan kita kurangkan diskon penjualan sebesar 20.200. Ini kita tambahkan dan hasilnya 53.800. Jadi penjualan bersihnya itu 1.350.000, dikurangi beban pokok penjualan sebesar 577.50.000. Jadi laba kotornya itu sebesar 523.300. Beban usaha ini di beban penjualan, beban gaji penjualan itu hasilnya 120.400. Beban iklan hasilnya 29.600, beban depresi peralatan kantor hasilnya 18.900, beban perlengkapan toko hasilnya 3.100, beban kirim penjualan hasilnya 10.100, beban listrik air telepon toko hasilnya 14.565, beban sewa 30.300, beban penjualan lain-lain sebesar 4.200. Jadi total beban penjualannya itu sebesar 231.165.000. Jadi di beban administrasinya, beban gaji administrasi sebesar 56.200, beban depresi peralatan kantor sebesar 15.000, beban asuransi sebesar 1.875, beban listrik air telepon kantor 7.055.500,
beban bunga 1.500, beban administrasi lain-lain sebesar 2.600. Jadi total beban administrasi itu sebesar 84.230. Jadi tinggal kita tambahkan aja, ini beban penjualan, kita tambahkan total beban administrasi 231.165, tambahkan 84.230, dan total beban usahanya itu sebesar 315.395.000. Jadi laba bersih usahanya itu sebesar 207.905.000. Itu kita dapat dari hasil total beban administrasi kita jumlahkan dengan ini laba kotornya. Kita kurangkan, jadi 523.300 kita kurangkan 315.395.000, jadi hasilnya 207.905. Terus ini di bagian harta terdapat harta lancar itu kas sebesar 27.787, di piutang dagang 43.550, persediaan barang dagang 196.138, asuransi dibayar di muka 3.750, dan perlengkapan toko sebesar 1.500. Total harta lancar itu 272.825. Terus ada harta tetap, ada peralatan toko sebesar 156.500, akumulasi depresi peralatan toko itu negatif 37.800, peralatan kantor sebesar 60.000, akumulasi depresi peralatan kantor sebesar 35.000 itu dikurang. Jadi total harga tetap itu sebesar 143.700. Jadi total harga tuh sebesar 416.525. Karena ini kita tambahkan 272.825, kita tambahkan 143.700. Terus di bagian utang tuh dapat utang lancar, di utang dagang sebesar 23.200, utang gaji 2.000, beban yang masih harus dibayar 1.820, utang bunga 1.500, dan utang bank 20.000. Jadi total utang lancar itu 48.520. Terus ada utang jangka panjang, itu terdapat utang bank sebesar 20.000. Jadi total utang jangka panjang itu sebesar 20.000. Jadi 48.520 kita tambahkan 20.000, hasilnya 68.520. Di bagian modal itu terdapat modal akhir 348.500. Jadi total modal itu 348.500. Total utang dan modal sebesar 416.525 itu kita dapat dari total utang kita tambahkan total utang ini kan kita kurangkan 348.005, jadi hasilnya 416.525. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.